BD Dharma Jaya, terima kasih sudah berkunjung di tempat saya. Senang sekali hari ini bisa kedatangan teman-teman dari berbagai daerah nih, yang dari Malang, Magelang, Jember, NTT, Aceh, dan teman-temannya. Dan saya senang sekali banyak yang dari Malang. Ternyata saya juga orang Malang, ibu saya orang Malang gitu. Jadi ibu saya orang Malang, pernah tinggal di Tulungagung juga, pernah di Jember juga, pernah di Surabaya. Kalau di Malang tuh saya di Jalan Bromo. Jadi teman tahu di sebelah Ijen tuh Jalan Bromo, itu rumah yang saya masa kecil. Jadi begitu dengar ada yang dari Malang tuh kayak wah, pas kampung nih. Oke. Mungkin hari ini tadi kalau Mbak bilang bahwa akan berguru, saya rasa itu terlalu ekspektasi terlalu tinggi nanti gitu ya. Jadi mungkin yang akan kita lakukan hari ini adalah saya cuma mau sharing sama teman-teman gitu ya. Saya cuma mau bercerita, mendongeng sama teman-teman tentang hal yang sudah saya lakukan beberapa tahun belakangan ini, yang harapannya nanti semoga itu ada sedikit banyak yang bisa teman-teman ambil, bisa dijadikan bekal. Ya siapa tahu nanti pun kita bisa bermitra gitu ya, antara Lampung, Malang, Lampung, Magelang, Lampung, Jember pun bisa gitu ya. Dan saya mengapresiasi sekali untuk teman-teman dari BD Dharma Jaya untuk bisa menginisiasi, mengkolek teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk bisa tergabung di kampus Merdeka, di program kampus Merdeka. Boleh terus kelas dulu buat Oke, mungkin saya mau cerita sedikit sih ya tentang hal-hal yang sudah saya lakukan. Kebetulan dulu itu saya memulai itu dari Surya Maksima. Surya Maksima itu lokasinya ada di sebelah. Surya Maksima itu sebenarnya merupakan studio foto. Biasa untuk awal kita melayani seluruh layanan fotografi dari kelas foto, newborn fotografi, kiddies fotografi segala macam, sampai wedding, sampai liputan event. Kemudian itu tahun 2013. Kemudian di tahun 2019 kemarin kita membuat ini namanya Kompas Space. Berangkat dari Surya Maksima, ini diresmikan pada tahun 2013 oleh Mas Darwis saat itu. Kita merupakan studio foto yang melayani seluruh sesi fotografi seperti itu. Tapi memang sekarang kita sudah mengkhususkan untuk melayani lebih konsentrasi di indoor fotografi. Begitu. Jadi kalau ditanya Surya Maksima melayani liputan wedding atau enggak melayani, tapi itu tidak jadi major kami. Jadi memang kita konsentrasikan itu hanya untuk foto wisuda, foto keluarga, foto kelas biasanya. Dan kita ada studio foto yang bisa mengakomodasi teman-teman yang foto sampai 100 orang. Jadi biasanya tuh ada anak kampus, biasanya satu angkatan 100 orang mau foto bareng itu bisa. Salah satu layanan yang kami berikan. Kemudian ini ada Kompas Space. Kompas Space ini berdiri pada tahun 2019. Dimulai sebenarnya inisiasi pada tahun 2017. Awalnya Kompas Space sebenarnya kita mau bikin co-working space, sampai kita juga sempat belajar saat itu di Jakarta. Kita belajar di Impact Hub, di co-work, di rework segala macam. Tapi ternyata saat kita bawa konsep co-working space di Lampung, rasanya itu belum bisa diterima dengan baik. Begitu. Akhirnya kita melakukan pivot gitu ya, kita pivot. Kemudian kita mencoba untuk apa nih yang akan kita bangun. Kalau misalnya co-working space belum bisa diterapkan di Lampung seperti itu. Akhirnya kita berpikiran bahwa kita tetap harus mempunyai tempat di mana ini adalah merupakan tempat yang community based. Artinya adalah ini tempat-tempat di mana kita bisa memfasilitasi teman-teman. Karena memang lokasi di sini ini banyak banget. Kita di keliling kampus IB Dharma Jaya di depan. Sebelah samping kita ada Teknokrat, kemudian ada Umitra, kemudian ada Unila, kemudian ada Genti Aras, ada aktor-aktor juga banyak sekali. Kemudian ada Malahayati yang kita merasa bahwa ini merupakan kekuatan kami. Pasar utama kami adalah mahasiswa gitu. Jadi kita sadar bahwa saya dulu pas di kampus juga kerjaan bikin acara terus. Tapi budgetnya tipis gitu ya. Biasanya kita kan ya bikin acara tapi budgetnya tipis gitu.
Nah, inilah yang kita berusaha untuk bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa gitu ya. Mereka sering banget nih bikin acara di atas ini, workshop, seminar, gathering dan teman-temannya. Kami menginginkan tempat ini ada sebagai ruang tumbuh untuk komunitas dan juga ruang tumbuh untuk ekosistem bisnis. Karena di Mama Space ini terdiri dari beberapa brand. Kalau teman tadi masuk dari depan, itu udah ada satu lagi dibangun di depan, belum selesai. Kemudian di depan pintu masuk ada Trust House, itu brand lokal Lampung. Kemudian ada brand kopi lagi namanya Helau. Kalau itu dalam bahasa Lampung itu artinya indah, gitu, indah baik. Kemudian masuk lagi ke Bayak tuh ada coffee shop, kemudian ada lagi Artisanti brand di pojokan itu namanya Ternati. Kemudian ada juga office Tiger Hub itu inkubator bisnis di Lampung. Ada beberapa brand lainnya yang itu merupakan kolaborasi kami untuk bisa bersama-sama berdiri tegak seperti itu. Itu yang dilakukan di Mama Space. Dan beberapa bulan terakhir, tepatnya 2 bulan terakhir ini sih sebenarnya, itu saya baru saja berkonsentrasi untuk membuild suatu usaha baru yang menurut saya itu lagi seru-serunya untuk dimainin gitu ya. Mungkin saya akan cerita banyak untuk masalah ini. Bicara ini teman-teman dari Magelang, dari ada mana nih, Kebumen atau di mana tadi ya? Dari Malang, Madiun ya. Mungkin teman-teman sudah biasa dengan jamu ya. Ada yang suka minum jamu nggak atau enggak pahit? Suka ya. Biasanya teman-teman beli jamu di mana? Buat jamu yang digendong. Terus kalau di pasar Orogowo tuh biasanya di Malang tuh dia naik sepeda gitu ya biasanya gitu. Nah ini yang baru 2 bulan ini saya dapat melakukan. Sebenarnya kalau mau cerita filosofi di baliknya adalah gini. Saya tuh terbiasa banget sama ibu saya dulu. Itu kalau misalnya kembung sedikit, itu ibu saya tuh geprek jahe, direbus, kemudian dikasih gula aren gitu ya, dikasih tengah sedikit, saya minum. Dan saya feel better banget, gitu ya. Kemudian kalau misalnya wanita gitu ya, period gitu ya, setiap bulannya biasanya ibu saya bikinin itu pakai kunyit segala macam, saya rutin minum gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan pola-pola rempah-rempah untuk bisa saya konsumsi. Tapi kondisi lain berbicara saat anak saya, ini kan beda-beda generasi nih ya, dari generasi ibu saya dan anak saya gitu. Saat masuk anak saya, sebenarnya saya menerapkan untuk mengkonsumsi, jadi maksudnya kalau misalnya sakit nggak buru-buru obat, sakit nggak buru-buru obat gitu. Saya berusaha untuk menerapkan apa yang bisa lakukan dengan saya. Tapi saat saya terapkan pada anak saya, dia bilang, "Mah, jamu tuh nggak enak, mah jamu tuh aneh rasanya, mah ini kayak nenek-nenek deh mah, ini kayak eyang-eyang deh, minum begitu kayak eyang-eyang deh gitu." Terus saya berpikiran bahwa, oke, berarti ini ada paradigma yang salah tentang jamu, gitu ya. Karena sebenarnya manfaat dari jamu kan luar biasa banyaknya. Tapi saya rasa di generasi setelah saya atau di generasi saya pun itu sudah banyak yang meninggalkan gitu, karena banyak paradigma tadi ya, minum jamu kayak nenek-nenek ya kan, baunya nggak enak, rasanya pedes, rasanya getar gitu kan. Sebenarnya itu yang paradigma yang sedang terjadi sekarang. Berarti saya berpikir lagi, oke, kalau misalnya generasi setelah saya itu sudah menyingkirkan jamu, kemudian nanti nasib jamu akan seperti apa? Kalau teman-teman pergi ke Borobudur, ya, tapi saya nggak tahu di bagian mana persisnya. Di situ tuh sudah ada ukiran yang merepresentasikan tentang jamu, namanya acaraki. Acaraki itu adalah kalau kopi itu barista gitu ya, kopi barista, ini ada peramu jamu, namanya acaraki. Itu sudah ada di Borobudur. Artinya sudah dari tahun sekian sebelum Masehi, jamu itu sudah mengakar di Indonesia. Dan saya rasa bahwa ini adalah
bukan hanya sekedar minuman, tapi ini budaya. Ini budaya Indonesia yang harusnya sampai generasi anak cucu kita nih itu harusnya masih dipertahankan. Saya tanya, dulu Belanda menjajah Indonesia karena apa? Karena rempahnya. Daerah negara-negara lain itu luar biasa irinya dengan Indonesia karena apa? Indonesia kayanya luar biasa. Penghasil apa? Penghasil rempah yang luar biasa. Tapi kita sebagai generasi muda, rasanya banyak sekali yang memosisikan rempah. Ngapain sih ngurusin jahe? Ngapain sih ngurusin kunyit? Kan tangannya kuning-kuning loh, baunya nggak enak loh, gitu ya. Sehingga saya berpikir kembali bahwa oke, berarti ada dua hal yang bisa saya tarik dari statement anak saya. Yang pertama, jamu itu nggak enak. Artinya saya harus bisa bikin jamu itu enak, ya kan? Yang kedua, bisa dia bilang, mah minum jamu tuh kayak nenek-nenek, kayak eyang minum jamu mulu gitu kan. Artinya saya harus bisa mengemas jamu ini menjadi suatu minuman yang modern tanpa menghilangkan akarnya. Nah ini yang saya mencoba share sama teman-teman. Tema dia adalah menjamu Indonesia merajut Nusantara. Tadi saya bilang nih, sekarang Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu sedang menggembar-gemborkan Spice Up the World. Karena apa? Karena mereka juga sadar bahwa Indonesia ini kaya banget. Dan teman-teman dari ada beberapa yayasan rempah di Indonesia ini sudah mulai merajut jalur rempah Indonesia. Kemarin saya sempat belajar jamu itu di namanya Negeri Rempah Foundation. Dia itu yayasan yang benar-benar mengurusin rempah satu Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi dia memetakan dari Aceh menghasil apa, turun ke Sumatera Utara menghasil apa, sampai ke Lampung, kemudian ada apa di Pulau Jawa, ada apa di Pulau Kalimantan sampai Papua. Dan apa yang mereka lakukan setelah mendapatkan itu, mereka akan mendaftarkan ke UNESCO bahwa ini adalah heritage Indonesia. Gitu. Jadi jalur rempah. Nanti teman-teman bisa nih search di Google tentang jalur rempah. Itu tuh luar biasa bagusnya gitu ya tentang si jalur rempah. Jadi mereka mau membawa jalur rempah ini dari Sabang sampai Merauke itu ke UNESCO, sehingga itu benar-benar bisa menjadi heritage Indonesia, menjadi budaya Indonesia, menjadi kayak Indonesia yang seutuhnya gitu. Nah, ini produk awal yang sudah kami coba tes ke pasar gitu ya. Nanti teman-teman boleh nyicipin, Mbak, monggo loh Mbak. Ada 4 varian yang saya baru keluarkan. Ada beras kencur, kunyit asem, jahe wangi, dan pohon-pohon. Kebetulan hari ini pohon-pohonnya habis Mbak. Jadi cuma ada 3 varian. Gitu. Ini merupakan produk yang ready to drink. Jadi bisa langsung dinikmati langsung dari botolnya. Ini ada produk pertama baru kita launch. Nama yang kami usung adalah Spice. Gitu. Jadi kami itu mengolah produk jamu dan turunannya. Kenapa ada turunannya? Karena nanti saya akan cerita nih dari jamu. Nanti akan ada lagi beberapa produk yang akan di launch seperti itu. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya rempah Nusantara. Kita menggunakan jahe, kunyit, lada, pala, kencur, temulawak, serai, apalagi ya, cabai Jawa kita pakai, kunyit putih kita pakai. Hanya saja kita berusaha untuk mengemasnya secara modern. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi pas saya tanya, biasanya beli jamu di mana? Ada bobo jamu yang jualan. Oh, ada di pasar ini. Harapannya adalah produk ini, Spice ini nanti akan bisa teman-teman dapatkan itu di tempat-tempat yang lebih modern. Kita akan membuat satu kafe jamu di sini juga, gitu ya. Kita akan membuat satu kafe jamu di mana nanti seluruh produknya itu adalah jamu dan turunannya. Turunannya apa sih ceritanya?
dan sebenarnya tuh ada sekeliling kita semuanya, jadi kita sangat gampang udah dapetin gitu ya. Dan manfaatnya tuh luar biasa sebenarnya gitu. Kemarin tuh saat pandemi corona lagi benar-benar meledak gitu ya, tuh banyak yang bikin pon tuh bikin imun ya di sini tuh kuat sekali. Sebenarnya bukan hanya pon, seluruh rempah, seluruh rimpang sangat baik banget untuk kolesterol gitu ya. Saya biasa juga terapi itu setiap pagi. Saya biasanya rebus ini nih ketumbar, dikasih jahe, dikasih kayu manis, sedikit cengkeh, sama serai. Itu tuh bisa buat kolesterol. Ya kayak gitu-gitu. Sebenarnya untuk obat-obat penyakit atau terapi itu sebenarnya juga bisa didapatkan dari alam, dan kita harus bersyukur bahwa kita sangat mudah mendapatkan itu. Bisa bayangin nggak kalau teman-teman yang ada di luar negeri sana, dia mau dapatin ketumbar dari mana gitu ya kan? Mereka mau dapatin lada yang bagus dari mana gitu. Mereka adanya itu semua udah dikeringin. Kayak apa namanya, rempah-rempah itu jahe mereka adanya bubuk, jadi dikeringin. Ya pasti hasilnya pasti udah pasti berkurang, bukan yang berkhasiat ya, tapi pasti udah berkurang. Jadi harusnya bersyukur kita ada di negeri Indonesia ini yang luar biasa sih rempahnya. Oke, ini untuk kita spice itu artinya rempah gitu ya. Kenapa namanya spice nggak rempah gitu? Karena harapannya adalah brand ini ada perkawinan antara modern dan tradisional. Kita harus mengemas secara modern karena apa? Karena kita punya mimpi untuk bisa menjual ini ke pasar internasional. Kenapa harus ada tradisionalnya? Karena kita harus tetap ingat di manakah kita berpijak gitu. Jadi harapannya adalah kita tidak melupakan hulunya sampai kita hilir seperti itu. Jadi kenapa namanya spice? Kenapa tulis logonya seperti ini? Ini kan kayak bahasa Jawa gitu ya. Atau teman-teman kalau dulu di SMA belajar nggak rokok gini? Belajar ya? Bisa nggak bacanya? Bisa ya? Nanti saya bisa mengajarin lah. Soalnya saya nggak belajar kayak gini, saya belajar aksara Lampung dulu. Ini tuh aksara Jawa, yang artinya sebenarnya di sini kita sadar sekali bahwa kita tidak boleh meninggalkan akar kita, yaitu dari Nusantara ini gitu. Walaupun tulisannya spice bahasa Inggris, tapi tetap ada nilai budayanya yang memang kita harus munculkan. Ini itu adalah dari logo kami. Oke, visi dan misi. Sebenarnya visi kami itu adalah melestarikan jamu. Karena lagi-lagi saya bilang bahwa jamu itu bukan hanya sekedar minuman kesehatan, bukan hanya sebagai terapi kesehatan gitu ya. Tapi ini sebenarnya adalah upaya kita untuk melestarikan budaya Indonesia gitu. Kalau bukan kita melestarikan, mau siapa lagi gitu. Kalau anak cucu kita, ya kalau misalnya mereka masih tahu jamu itu apa gitu. Ini hanya sebenarnya hanya salah satu lini yang bisa kita usahakan. Walaupun budaya Indonesia itu banyak banget gitu ya. Tapi saat kita bisa berkonsentrasi di satu lini secara serius, harapannya memang kita bisa benar-benar mewakilkan Indonesia seperti itu ya. Karena ini memang benar-benar merupakan tradisi budaya kita, betul warisan kita seperti itu. Dan harapannya bisa menjadi gastro diplomasi pada negara tetangga. Jadi kalau misalnya diplomasinya selama ini jadi urusan politik, gastronomi pun bisa gitu ya. Dari FMI pun kita bisa melakukan diplomasi pada negara-negara lain. Harapannya memang bisa spice ini bisa kita pasarkan sampai internasional. Begitu. Kemudian misinya adalah menyajikan jamu serta makanan dan minuman khas Indonesia lainnya dengan kemanasan modern dan kekinian, tanpa meninggalkan akar budaya. Itu tadi saya bilang. Kenapa spice itu adalah perkawinan gitu ya antara tradisi dan modern. Harapannya adalah kita bisa mengedepankan akar budaya, tapi dengan cara yang modern, sehingga teman-teman nih yang generasi setelah milenial sih itu tuh masih bisa mengkonsumsi, masih bisa melanjutkan, masih bisa mengakui bahwa ini budaya Indonesia seperti itu. Harapannya sih itu sih. Nah, ini tadi yang saya bilang dan produk turunannya, karena dari jamu yang tadi ready to drink tuh yang tengah
Nanti itu akan kami olah lagi, akan kami buatkan lagi bangunannya yaitu jamu drip bag. Jadi inilah yang bisa kita lempar ke pasar yang lebih luas, drip bag. Jadi kalau kopi ini ya, kopi itu ada di drip bag kan, jadi cuman dibuka, terus kita siram dengan air dengan kemasan tertentu, itu dia bisa dinikmati. Kemudian jamu powder. Nah, ada jamu tisain juga. Tisain itu adalah seperti teh celup, tapi merupakan jamu. Kemudian saya berpikir lagi, kalau misalnya saya selalu berrefleksi itu di circle terdekat saya selalu bilang sama anak saya, Kak, apa sih Kak? Kalau kakak itu senangnya anak saya pas sampai SMP. Tapi saya udah sering kayak brainstorm berdua dia sering banget punya pikiran gitu Mbak. Jadi saya sering tanya ke dia, Kak, kalau kakak itu apa sih yang kakak senang itu apa sih produk? Kakak suka coklat. Oke, selain coklat apa? Kakak suka permen. Permennya apa Kak? Lollipop kakak suka. Nah, suka pikiran lagi. Temen kakak suka lollipop. Suka banget kalau lollipop. Terus kepikiran lagi. Oke, artinya bahwa di generasi SMP, SMA, kuliah mungkin makan lollipop itu juga lagi seru-serunya gitu ya. Artinya saya bisa masuk dari sisi itu. Dari satu produk itu saya bisa masuk ke generasi-generasi yang di bawah gitu lah. Gitu. Karena mereka sebenarnya akarnya tuh mereka tuh dari anak SMP, SMA nanti sampai besar itu mereka masih bisa mewariskan lah ya gitu. Jadi saya kepikiran juga untuk membuat saya bisa membuat jamu box. Jamu box itu permen lollipop tapi dengan bahan dasar jamu. Jadi nanti akan ada lollipop beras kencur, ada lollipop kunyit asam seperti itu. Insya Allah nanti saat jamu house-nya sudah selesai, ini akan ada di jamu house-nya Mbak. Itu. Nah terus saya kemarin menginisiasi lagi untuk membuat es krim jamu. Jadi selama ini es krim itu kan ada vanilla, coklat, apalagi strawberry, rasa bubble gum, kemudian rasa mint segala macam gitu ya. Saya kembali lagi nih sama anak saya lagi, saya brainstorm. Saya tanya, kakak es krim paling suka apa? Kakak paling suka coklat. Kakak suka banget coklatnya dia. Terus saya berpikir lagi, sebenarnya bahan bakunya sama. Coklat juga komoditi kan, gitu. Tapi kenapa bisa digandrungi? Karena rasanya enak. Oke, itu tantangan saya berarti untuk bisa menyajikan es krim jamu dengan rasa yang enak. Artinya itu. Kemudian saya menginisiasi untuk membuat es krim jamu. Sebenarnya kalau es krim jamu ini kita masih develop tuh di dapur, masih masih belum balance saya rasanya, cuman upaya sudah dilakukan, tapi memang belum maksimal. Nah kemudian ada lagi nih mixologi jamu. Mixologi jamu ini adalah cara pencampuran jamu dengan bahan lain untuk jadi minuman. Jadi kalau misalnya liker minuman keras itu kalau di Bali atau di mana mereka biasanya di mixologis namanya. Nah itu adalah proses pencampuran misalnya dengan jus dengan takaran alkohol sekian dengan takaran sini sekian. Kalau alkohol aja bisa, kenapa jamu nggak bisa? Gitu ya. Kalau misalnya minuman lain itu bisa, jamu juga harusnya bisa. Karena sama-sama minuman kok gitu. Kemudian nanti di sini nih akan ada jamu plus soda, jamu plus Yakult. Nanti kalau misalnya jamu sudah jadi, main lagi ke Lampung Mbak, Mas. Nanti biar bisa nyicipin gimana rasanya minyak asam dicampur sama Yakult. Nah, itu enak banget beneran. Tapi saya belum bisa keluarin sekarang karena itu nanti nunggu house-nya jadi baru bisa saya ceritain dulu aja. Biar ada mampu lagi, gitu. Nah, ini juga merupakan program yang kami inisiasi oleh Spice karena kami juga sebenarnya ingin punya teman-teman yang punya pemikiran yang sama. Kita merencanakan setelah jamu house selesai, tapi kita punya space gitu ya, kita bisa membuat kelas jamu namanya. Kelas jamu itu nanti teman-teman yang hadir,
teman-teman yang mendaftar itu nanti kan kita ajarkan gimana cara membuat jamu, gimana caranya marut jamu gitu ya, sekian gram jamu, sekian gram jahe dicampur sekian gram kunyit misalnya, campur lagi ini untuk menjadikan jamu A misalnya kayak gitu. Dan itu benar-benar dilakukan secara hand on. Dimana nanti outputnya adalah nanti teman-teman sudah tergabung di kelas jamu itu nanti akan melibatkan di jamu community. Nah disitulah kita akan membentuk komunitas yang besar untuk bisa bersama-sama kita membawa jamu ini terus tetap bisa menjadi budaya Indonesia yang mengakar gitu. Itu kelas jamu dan jamu community. Untuk awal sih memang kita akan di Lampung dulu gitu. Di Lampung ya doakan saja bisa sampai ke kota-kota teman-teman. Nah, apa yang Spice lakukan? Ini yang Spice lakukan. Kalau teman-teman lihat ada gambar ibu-ibu di atas lihat dengan kondisinya itu adalah sebenarnya ibu-ibu yang coba kami libatkan. Jadi dalam penanaman rempah, kami tidak hanya membeli di pasar, tapi kami melibatkan ibu-ibu. Nah, sekarang kami mulai di Natar karena sama bapak saya di Natar. Jadi kita memang ada satu lahan di sana yang kita jadikan nanti itu sebagai gudangnya gitu ya. Tapi kita melibatkan seluruh ibu-ibu yang ada di sekitar. Gitu ya. Jadi kita membagikan planter bag kepada ibu-ibu. Kita lakukan pelatihan kepada ibu-ibu di sana untuk gimana caranya menanam jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Gitu. Jadi karena yang saya perhatikan di sana biasanya nih kegiatan ibu-ibu di sana adalah pagi bangun, gitu ya, masak, siapin sarapan, suaminya pergi kerja, anaknya pergi sekolah, dia selesai masak, biasanya gosip. Iya biasanya gosip ya. Biasa langsung ke rumah tetangga sebelahnya, akhirnya bergosip. Jadi artinya leisure time itu banyak sekali. Alangkah baiknya saat bisa misalnya ibu-ibu di sana itu bisa membantu perekonomian keluarga hanya dengan ngurusin jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Kita bagikan planter bag ke mereka, kita edukasi mereka gimana caranya menanam, begitu ya. Dan akhirnya nanti end up dengan kita akan membeli hasil tanam mereka secara cash, gitu ya. Jadi nggak ada tempo, nggak ada tunggu jamunya laku. Kita benar-benar membayar mereka secara cash di sana. Artinya adalah harapan kami itu dengan adanya pemberdayaan perempuan di sana. Yang pertama adalah harapan kami itu kita bisa membantu mereka untuk adanya peningkatan dalam bidang ekonomi. Jadi nanti cari uang untuk bukan hanya suami aja, tapi sebagai perempuan tetap harus berdaya gitu loh. Walaupun tempatnya di kampung, walaupun tempat di mana, kita harus bisa berdaya. Dan kita melakukan edukasi lainnya sama ibu-ibu di sana. Dan setelah rempah tadi kita beli dari mereka replant lagi, begitu seterusnya. Gitu. Kemudian setelah kita terima hasil rimpahnya, kita harus memastikan bahwa rempah itu mempunyai kualitas yang baik, dan juga tugas kami adalah untuk bisa mendevelop si produk. Jadi kita bikinan turunan yang banyak, karena sebagai baik turunan kita kan semakin banyak juga nominal rupiah yang akan diterima oleh ibu-ibu tadi. Gitu. Jadi kami harus memastikan itu bahwa kita benar-benar bisa menciptakan produk-produk yang lebih bervariatif lagi. Kemudian setelah dari sini, itu ada tugas kami lagi untuk bisa mengakses pasar-pasar yang lebih luas. Gitu. Kemarin sih juga udah sempat karena kebetulan saya tergabung di UPI juga. Kemudian saya sudah mulai untuk mencari-cari akses untuk bukan ekspor dalam jumlah besar juga, tapi bermitra dengan teman-teman yang ada di luar melalui UPI. Gitu. Jadi harapannya semakin besar pasar yang tercipta, semakin besar, semakin luas jangkauan produk kita, artinya akan kembali lagi sih ke ibu-ibu itu tuh. Artinya semakin banyak lagi yang kita butuhkan, harapannya rodanya bisa berputar lebih cepat, lebih banyak, dan lebih baik cara putarnya gitu ya. Jadi kalau mobil tuh ngebutnya kayak enak gitu ya.
Ini yang kita lakukan. Nah, values yang ada di Spice adalah yang tadi saya bilang, pemberdayaan perempuan. Saya selalu mengatakan di setiap kelas, di setiap kesempatan apapun bahwa kita sebagai perempuan itu harusnya tetap berdaya gitu ya. Perempuan itu bukan cuma nanti berending di dapur juga iya gitu ya. Bertanggung jawab dengan keluarga iya, tapi tetap harus bisa berdaya gitu loh. Karena satu yang saya pahami bahwa kita sebagai perempuan itu sebenarnya diberikan satu kelebihan, yaitu multitasking, yang belum tentu para pria-pria juga bisa. Maaf loh para pria ya, sorry loh, tanpa termasuk mendiskreditkan loh ya, tapi itu bisa alami gitu ya. Apa ini teman-teman ya, nanti kalau misalnya udah jadi ibu ya, itu kayak bisa kanan masak, kiri gendong anak, sambil angkat telepon, sambil ngerjain laporan segala macam, itu bisa gitu. Jadi itu perempuan gitu. Jadi saya rasa juga jadi perempuan itu memang luar biasa kuatnya kok gitu. Jadi kita juga harus menyadari bahwa kita kuat dan kita harus berdaya, jadi kita mampu. Jadi ini berusaha kami untuk sampaikan kepada ibu-ibu di sana juga bahwa ibu bisa, ibu hanya melakukan pemeliharaan rempah, tapi ibu bisa menghasilkan sedikit pundi-pundi keluarga, nanti bisa sekolah lebih tinggi, kemudian apalagi hidupnya bisa jadi lebih baik, harapan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pelestarian budaya. Ya itu tadi saya bilang dari awal bahwa saya dari tadi ngomong tentang jamu bukan sekedar minuman gitu, bukan hanya sekedar manfaatnya, tapi besar misi budaya, misi pelestarian yang harus kita sadari bersama gitu ya. Kemudian buku untuk saudara. Nah, jadi dari satu botol yang nanti yang teman-teman minum itu bisa dibagi-bagi. Segini itu udah untuk ibu-ibu tadi. Segini ada 5% yang nanti akan kita konversikan menjadi buku yang akan nanti kita salurkan kepada teman-teman yang ada di pedalaman. Gitu. Jadi harapannya dari satu botol ini itu bukan punya Spice doang, enggak, tapi sudah kita bagi ke ibu-ibu. Harapannya dari ibu tadi itu bisa meningkatkan taraf keluarga dan teman-temannya. Dan akhirnya nanti akan ada lagi sekian persen yang nanti bisa dinikmati teman-teman di pedalaman yang akses pendidikan masih sulit, kita bisa kirimkan mereka untuk standar pendidikan lebih tinggi lagi. Enggak mau kita atau berasal dulu kan? Ada sebentar dulu kan? Nah yang lain ada no poverty. Poverty harapannya itu tadi mengakar dari pemberdayaan perempuan. Sebenarnya harapannya kita bisa apa ya, membantu mereka untuk bisa bareng-bareng untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga, lingkungan juga seperti itu. Ini adalah values dari kami. Nah mungkin itu sih yang bisa diceritakan pada kesempatan hari ini. Mungkin teman-teman nanti boleh juga mencicipi jamunya. Saya juga menunggu ini loh, feedbacknya loh, apakah rasanya kurang apa. Saya sangat welcome banget dengan saran dan juga kritik itu. Jadi nanti monggo teman-teman ini. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ibu. Boleh apresiasi. Ya, ini sebenarnya kalau untuk saya sangat menginspirasi sekali. Saya yakin begitu juga untuk teman-teman ya. Kenapa saya bilang sangat menginspirasi? Di saat orang di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini berlomba-lomba membuat kedai kopi, berlomba-lomba membuat tempat nongkrong dengan khas nama-nama kopi. Ternyata Mbak Yuka di sini benar-benar memikirkan bagaimana sih kehidupan rempah-rempah kita ini, karena kekayaan kita ini justru rempah loh. Nah, salah satu kekayaan kita itu adalah rempah. Gimana nih untuk melestarikan rempah itu? Jadi di saat orang-orang sibuk memikirkan budaya barat ya, sebenarnya kan kopi itu lebih budaya barat, dan justru Mbak Yuka di sini berpikir bagaimana melestarikan budaya Indonesia, kelebihan dari budaya Indonesia, bukan justru ngikutin yang dari luar itu diterapkan di sini, tapi justru memberikan inspirasi untuk orang-orang, mengingatkan bahwa oh ada loh minuman kayak jamu ini saya sebenarnya
Pak Yuka ini kan masih muda, terus juga sudah banyak pengalaman gitu ya Pak ya. Terus kenapa sih Mbak Yuka memilih untuk berbisnis, membuka usaha? Tadi saya lihat di situ ada fotografi, ada kafe yang ditempatkan untuk awalnya co-working space dan sekarang lagi buka jamu. Sebenarnya saya pengen tahu dari kuliah ini gimana sih Mbak Yuka-nya? Kan dulu kuliah di sini ya Pak ya, di Lampung ya, di Unila ya Pak ya. Terus sampai dengan sekarang ke fotografi, habis itu sekarang juga bisnis terjun ke kuliner, ke jamu juga gitu. Itu boleh nggak sih Pak diceritain sama teman-teman ini gimana sih dari zaman kuliah gimana, terus kenapa bisa sampai berpikir untuk membuka suatu usaha sampai dengan sebesar ini? Padahal kan kalau dipikir-pikir Mbak Yuka udah di Jakarta ataupun mau kerja di perusahaan mana sih yang nggak terima gitu kan, pasti bisa deh gitu. Kenapa Mbak Yuka memilih untuk berbisnis dan memajukan Lampung, bahkan berpikir bagaimana memanfaatkan budaya Indonesia supaya nggak mati gitu Pak? Oke, kenapa sih mau jadi nasi dagang gitu ya Pak ya? Nasi dagang dalam bahasanya ya. Sebenarnya gini, dulu saya kuliah di Unila di Lampung juga. Yang pertama, saya ini orang patungan banget gitu. Jadi saya agak sulit untuk bisa 9 to 5 ada di belakang meja. Terus saya agak sulit ya kayaknya, karena saya termasuk orang yang cicilan. Jadi saya untuk bisa duduk stay 9 to 5 itu satu agak sulit. Kemudian dulu tuh zaman saya masih kuliah, saya suka gini nih. Saya suka iseng. Jadi zaman dulu itu masih ada mading. Kalau sekarang masih ada mading atau enggak ya? Saya nggak tahu. Mading itu masalah kerja dinding. Ya, sekarang online ya. Oke. Zaman dulu sih saya masih mading, jadi semua informasi itu ada di mading. Jadi kalau kita mau tahu di apa harus lihat di mading. Semua info saya di mading. Nah, biasanya nih dulu tuh ada yang sering taruh juga di mading itu iklan. Jadi terima reparasi atau perbaikan komputer misalnya. Misalnya hubungin Andi, nomor telepon sekian. Ada lagi, terima ini hubungin si Dewi, nomor telepon sekian. Tahu nggak yang salah kita? Yang salah teman adalah saya telepon tuh orang semuanya, si Andi dan Dewi tadi, saya bilang, Mas Andi, kalau saya misalnya bisa bawa orang ke Mas Andi, bisa berapa persen? Gitu. Ya udah bawanya ke sini, ntar dapat sekian. Oke. Apa tahu yang saya lakukan adalah saya copot itu semua. Saya tempelin, terima reparasi, hubungi Yuka, nomor telepon sekian. Orang telepon ke saya dong, ya kan? Hari itu misalnya ada 5 orang yang telepon ke saya telepon ke Andi, Mas Andi saya ada 5 orang nih, saya kirim ke sana ya, saya dapat persenan gitu ya. Jadi sebenarnya dari dulu pun saya udah agak usil gitu ya, maksudnya saya tuh dari dulu udah ngeliat, oh ini peluang bisa dimasukin, ini bisa masuk gitu. Kemudian saya dulu aktif banget itu di acara-acara kampus juga. Dari situlah sebenarnya modal yang bisa kita jadikan bekal sekarang. Kayak misalnya teman-teman nih sekarang nih ikutan program ini itu bagus banget sih, parah bagusnya. Kalau saya dulu pas kuliah ada program ini saya pasti ikutan. Karena wawasan kita semakin terbuka satu. Dan yang selanjutnya adalah kalian tuh bisa berkenalan dengan teman-teman dari kampus lain sampai bisa ke Lampung, dan itu sebenarnya jadi bekal banget. Karena setelah saya menjalankan usaha, networking itu utama sih, gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang membuat kenapa saya dagang. Yang pertama karena saya kecil orangnya Mbak, saya nggak bisa duduk manis gitu. Kemudian tadi saya dari kuliah tuh udah sering, dari kecil saya suka jualan ini nih. Dari kecil saya suka. Kalau zaman dulu mau lebaran, itu biasanya ngirim kartu cuman lebaran kalau di kotak pos gitu tuh. Dan saya biasanya bikin sendiri, saya jualin ke teman-teman sekolah. Gitu, saya jualin ke teman-teman sekolah. Dulu gambar roti gitu, saya bikin sendiri di online segala macam gitu. Jualnya ya nggak mahal ya, namanya jual anak SD punya uang berapa sih gitu kan? Cuman seru aja gitu ngerjainnya. Dan alhamdulillah saya dapat suami juga yang otaknya dagang juga. Temannya Mas Doni di belakang tuh. Dulu beliau katanya sering ini suami saya juga sering bantuin tukang siomay itu cuci piring. Bang, kalau saya bantuin cuciin 10 piring dapat 1 mangkok ya, 1 piring ya gitu, siomaynya gitu. Jadi itulah sebenarnya kita
lebih seperti itu sih. Iya, berarti memang dari zaman kuliah aja Mbak Yuki itu sudah memanfaatkan peluang. Jadi mana ada peluang di situ ada kesempatan. Iya, benar. Jadi dikembangkanlah sekarang sampai ada beberapa bisnis. Tadi saya juga lihat di Surya Maksima sendiri kan memang untuk fotografi di Lampung ini memang salah satu yang favorit lah untuk mahasiswa, perusahaan-perusahaan kalau melakukan foto. Juga tadi situ saya lihat juga langsung dari Ristiadi ya Mbak ya yang meresmikannya. Ya. Memang ada fotografi sendiri Mbak itu memang dari kuliah udah biasa fotografi atau cuma berawal dari modelnya atau gimana Mbak sampai dengan pengen nih buka usaha fotografi? Karena fotografi yang pertama saya bukan fotografi, suami saya juga bukan fotografer. Kemudian saya nggak tahu ilmu fotografi, suami saya juga nggak tahu ilmu fotografi. Karena saya menjalankan usaha saya sama suami saya, jadi mungkin akan selalu relate. Tapi saat itu kita melihat bahwa dulu, kalau suami saya lama di Bandung, saya lama di Jakarta. Kemudian saat kita mau nikah nih, prewed ya kan, mau prewed ya kan, mau prewed. Saat itu saya membawa konsep yang lagi hits di Jakarta saat itu misalnya. Terus suami saya juga membawa konsep yang hits di Bandung. Tapi kita mau melaksanakan prewednya di Lampung karena orang tua dua di Lampung. Saat kita ke vendor A, kita kasih konsep, aduh kok nggak bisa Mbak. Ke vendor B, kita kasih konsep, aduh nggak bisa Mbak. Jadi saat itu tuh kita ya udahlah ya gitu ya, ya udah deh. Gitu. Jadi ada dendam pribadi dalam tanda kutip gitu saat itu. Kemudian ada lagi momen di mana kebetulan mertua saya itu suka foto. Mertua saya jadi kalau misalnya ada kumpul-kumpulan foto-foto gitu, ayo kita bikin foto ke studio. Nah saat itu lebaran, saya ingat banget lebaran, keluarga besar kumpul semua di Lampung, mertua saya mengajak semua foto, ya kan? Saat kita saat kita datang ke studio foto A, aduh tutup lagi, lebaran tutup, oke. Ke studio foto B, aduh nggak buka juga. Dan saya buka nih, tapi begitu ngeliat orangnya, berapa orang Bu? 25 orang, aduh nggak cukup kalau 25 orang. Artinya ada masalah lagi nih. Tapi teman-teman kalau misalnya lebaran, sudah masalah pasti buka. Pasti buka, karena kita sadar bahwa ini nih momen kumpul keluarga, biasanya mereka ingin tuh diabadikan gitu kan. Biasanya termasuk sudah masalah buka. Dan satu lagi yang kita ambil ceruknya di situ adalah ternyata di Lampung itu juga butuh studio-studio dengan kapasitas besar untuk foto-foto dengan jumlah orang yang besar juga. Makanya kita juga ada fotonya sampai 100 orang kayak gitu. Jadi dari itu sebenarnya dari sore masalah timbul karena masalah sebenarnya itu dendaman orangnya. Tidak ada. Jadi ternyata masalah itulah jadi peluang juga ya Pak ya. Jadi bukan hanya kesempatan tapi ternyata dari masalahnya Mbak Niko ini bisa membuat suatu usaha dan memang sekarang sudah sangat besar. Teman-teman kebetulan kalau kami di Dharma Jaya sendiri kalau mau ada juga pasti ada yang maksimal. Karena memang itu memang salah satu yang terbaik lah kalau di Lampung. Oke, mungkin teman-teman di sini nih ada yang ingin bertanya karena ini memang Mbak Yuko ini kalau dibilang inspiratif sangat inspiratif sekali. Dan banyak hal dari Pak Yuko yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti beliau, bisa mencontoh bagaimana beliau sampai dengan usaha yang besar ini. Monggo teman-teman boleh ada yang ingin bertanya? Yuk yang penasaran? Nah, sambil menunggu nih Pak Yuko, saya mau tanya-tanya nih Pak soal jamu ini Pak. Tadi kan sampai mau bikin es krim ya Pak ya. Kira-kira gimana? Kalau sebelum kan memang ada perkumpulan dari perkumpulan jamu sendiri ada ya Pak ya? Kalau perkumpulan jamu sih belum ada sih. Cuma memang sekarang tuh udah mulai ada beberapa di Jakarta tuh udah mulai ada beberapa. Jadi kayak kalau misalnya kayak Block Space kita ada suara jamunya. Sebelum saya juga tuh kan Block Space itu ada suara jamu namanya yang itu Bu Nova itu. Saya sempat belajar jamu juga dengan Bu Nova. Kemudian di Post Blok tuh ada jamu nih. Bisa cari Instagram itu ada suara jamu, ada jamu ring. Itu konsepnya juga gitu, membawa jamu itu menuju era modern. Jadi tampilan itu masih udah. Jadi tampilan itu udah modern sekali.
gimana kita cara bisa menikmati jamu itu tapi masih modern banget. Karena gini Mbak, kalau misalnya kita lagi mau nongkrong nih, kita apa kan biasanya, gimana lo? Ngopi yuk. Kalau misalnya kita gerak mundur nih ya, dari kata-kata ngopi yuk, sebenarnya harusnya itu sama dengan jamu. Karena kopi itu komoditi, rempah pun komoditi ya. Kalau teman-teman cicipin kopi rasanya apa? Pahit sama, rempah juga pahit, sama juga getar gitu. Tapi kenapa kopi bisa jadi hits sekarang? Karena apa? Karena rasanya enak, karena dimix dengan yang lain dan jadi lifestyle. Artinya jamu bisa nggak jadi kayak gini? Bisa, walaupun butuh effort yang sangat besar, tapi bisa. Ini juga merupakan jadi goal saya tuh untuk bisa merubah paradigma, merubah lifestyle orang tuh jadi gimana? Ngejamu yuk. Itu jadi kayak misalnya jangan ngopi mulu gitu. Ada jamu juga loh gitu. Jangan ngopi yuk gitu. Tapi saya pengen bisa merubah jadi ngejamu yuk. Dan satu lagi Mbak, saya itu tidak berusaha merubah karena memang kita ada cita-cita untuk bisa sampai pasar internasional. Dan saya sama sekali tidak berusaha untuk bisa merubah kata-kata jamu menjadi herbs drink atau healthy drink atau apa. Saya tetap mau membawanya sebagai jamu. Orang bule juga bisa membuat kita ngomong croissant ya kan? Bisa membuat kita ngomong steak, tapi kita juga harus bisa membuat mereka ngomong jamu. Gitu sih Mbak. Ya bener deh, saya apresiasi sekali nih Mbak pakai jamu yang dikembangkan. Karena sebenarnya kata orang kan kopi banyak manfaatnya. Makanya kalau orang minum kopi, itu perempuan minum kopi akan lebih muda 2 tahun usianya dari neneknya tapi Mbak. Kayak gitu kan. Nah, kalau jamu justru banyak minum jamu bisa bikin awet muda. Itu ada kopi kemarin yang dicari kan rempah-rempah gitu. Itu memang kadang-kadang kita orang Indonesia sendiri itu nggak sadar akan kelebihan yang kita punya, tapi kita berlomba-lomba melihat budaya Barat, kita lihat kelebihan dari mereka. Padahal kadang-kadang justru ditempatkan jauh lebih banyak ya Mbak ya, jauh lebih bagus gitu. Jamu-jamu ini juga sebenarnya saya juga dulu kecil gitu Mbak. Kecil itu dulu kalau nggak mau makan sama ibu saya dicekokin sama jamu. Gitu. Terus kemarin sakit, begitu sakit minum jamu gitu kan. Terus banyak juga nih sekarang obat-obat yang sudah mulai kayak cair diminumnya itu bahan dasarnya jamu. Itu sebenarnya kelebihan yang bisa kita dapetin, dan hari ini nih Mbak Ibu sudah membuka mata kita, membuka pola pikir kita bahwa ternyata di Indonesia sendiri banyak peluang yang bisa kita kembangkan, banyak sekali budaya yang harus kita pertahankan. Jangan sampai adik-adik kita nanti ke depannya nggak paham ya Mbak ya. Taunya apa? Taunya boba. Taunya ketawa. Taunya matcha. Nah, mereka nggak tahu beras kencur, nggak tahu kalau karena kan udah mulai sepi nih Mbak yang lewat itu kan biasanya bawa jamu itu udah mulai sepi. Nah, tapi ternyata dengan begini kita bisa bergaya hidup seperti anak-anak sekarang. Saya udah nggak sabar mau foto, terus juga ternyata manfaatnya juga ada, bisa bikin awet muda, bahkan bisa bikin kurus ya Mbak ya, bisa bikin sehat. Nah, itu banyak banget memang yang bisa diambil di jamu ini. Makanya saya benar-benar apresiasi deh sama Mbak Yuka ini, benar-benar mau mengembangkan dari sisi jamu. Padahal banyak ya Mbak ya bisa dikembangkan selain jamu kalau mau ikutin tren ya Mbak ya. Kalau mau ikutin tren, kalau mau ikutin mode orang sekarang itu banyak yang kekinian. Tapi ternyata gimana Mbak Yuka ini membuat jamu itu justru jadi kekinian. Budaya yang kita punya itu menjadi bisa dibanggakan. Kalau bukan kita yang bangga dengan produk kita, siapa lagi? Nah, inilah teman-teman Mbak Yuka ini, dia dari Lampung, dia di sini selain mengembangkan Lampung, beliau juga memikirkan bagaimana kebudayaan dari negara kita ini bisa tetap dipertahankan, bisa tetap dikenal bahkan di dunia. Saya percaya nih kalau Mbak Yuka udah bikin permennya, udah bikin esnya, udah bikin jamu di mix gitu. Jadi saya ngebayangin gimana nanti kalau orang datang ke restoran terus dia minum mau dapat trennya tapi mau dapat sehatnya juga gitu ya Mbak ya. Jadi benar-benar ada di jamu ini. Oke teman-teman nih di sini nih mungkin ada yang pengalaman tentang atau pertanyaan Mbak Yuka
juga ataupun pengalaman terkait jamu boleh ditanya ke Pak Indra. Apa siapa yang mau tanya? Boleh lagi. Berdiri lah. Saya mau tanya gitu, kan proses produksi dari jamu yang dibuat itu secara manual atau pakai mesin? Karena kalau di daerah saya, di daerah Magelang ataupun di daerah Jogja, itu kan masih kental banget kalau di jamu itu kan harus manual. Terus maksudnya diproduksi langsungnya pakai tangan manusia gitu. Kalau di sini di jamu yang diproduksi di Lampung itu pakai mesin atau dikirim manual? Oke, Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Lani memang pertanyaannya tadi bertanya apa namanya jamu diproses secara apa sih gitu ya? Kalau untuk yang ready to drink ini langsung dari tangan saya. Jadi kalau yang ready to drink itu benar-benar dan karena gini, karena saya masih juga mau mendapatkan soul kejamuannya gitu ya. Jadi benar-benar saya masih malu sendiri, kemudian saya masih bikin semuanya sendiri gitu. Cuman untuk yang seperti yang lainnya nih, yang jamu powder, kemudian artisan, kemudian drip bag, itu memang sudah ada bantuan mesin. Karena kalau untuk artisan kita harus mengeringkan itu pakai freeze dry gitu. Karena kalau untuk pakai sun dry rasanya memang satu butuh waktu yang lama, kedua kurang higienis. Jadi memang sudah ada bantuan mesin. Tapi kalau yang ready to drink itu benar masih manual banget. Jadi sebenarnya sama polanya dengan yang Bombo lakukan itu saya lakukan. Dan satu lagi sebenarnya kemarin juga baru come out dari tim kita mau kemas si jamu ini dalam tablet. Jadi nanti dari satu botol ini nih akan diekstraksi dalam bentuk tablet. Jadi nanti itu akan bisa lebih mudah untuk pemasaran. Jadi bisa saya lempar ke provinsi atau negara lain gitu ya. Jadi kayak teman-teman pernah konsumsi ini kan kayak use apa sih CDR dari nanti polanya seperti itu. Jadi akan kita masukkan di dalam gelas itu akan jadi jamu. Jadi ya memang mau tidak kita juga harus bersahabat dengan teknologi ya. Jadi harapannya bisa juga menjadi salah satu kekuatan dari Spice juga seperti itu. Jadi akan lebih mudah didapatkan, lebih luas pemasaran dengan harga yang sama. Ada lagi yang lain? Izin bertanya juga, tanya saya produk apa dari semua produk yang kayak juga hasilkan itu yang paling menarik minat konsumen itu produk Yang mana ya? And the second question, have you planned to explore your product in our country because this interesting? Thank you. Oke, selama hampir 2 bulan ini baru banget sih, sebenarnya masih baru banget. Jadi kalau angkat gorengan itu kan masih hangat gitu Mbak, masih hangat. Jadi baru banget saya launch ini. Jadi masih ada 4 varian yang keluar. Nah dari 4 varian itu sebenarnya yang sering dikonsumsi itu adalah beras kencur dan bean asam. Biasanya bean asam itu cewek-cewek nih yang konsumsi. Karena biasanya setiap bulan mereka ada ritual ya, ada ritual gitu. Jadi itu biasanya cewek-cewek bikin asam, berarti cewek. Kemudian kalau ini karakter yang saya pelajarin ya, kalau varian jahe wangi itu biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah lebih dewasa. Jadi yang 30-40 tahunan itu biasanya banyaknya ke jahe wangi. Terus saya tanya lagi, biasanya diminumnya dalam kondisi apa? Kan biasanya kita sediakan dalam es dingin
dingin, bisa campur es lagi atau bisa minum gitu saja. Cuman kalau biasanya mereka jahe wangi itu biasanya mereka menyamar. Biasanya kalau jahe wangi itu biasanya untuk yang lebih dewasa lah. Gitu. Kalau pon-pon itu rata maksudnya bagi perempuan itu biasanya minum juga pon-pon. Cuman yang best seller itu adalah kunyit asam dan basi. Tadi yang kedua apa tadi? Oh ini sudah ekspor atau belum? Rencana. Yes. Oke. Nah ini dia. Dan tadi saya bilang juga karena ini pas lah ya. Yang itu tuh yang di ujung sebelah sana itu adalah rencana kami untuk meluaskan pasar hingga pasar ekspor. Bukan ekspor dalam jumlah besar ya, tapi memang overseas lah, gitu overseas. Upaya yang saya lakukan sekarang adalah menjaring mitra-mitra yang ada di luar, gitu. Karena ternyata banyak sekali mbak di sana itu kayak kemarin saya saat belajar jamu itu ternyata di Belanda itu ada namanya Rumah Indonesia. Rumah Indonesia itu adalah satu store, jadi kayak poster, kayak blok market. Jadi satu store yang menjual bahan-bahan atau barang-barang khas Indonesia. Jadi kenapa? Karena ternyata orang di Belanda itu suka banget dengan rempah-rempah Indonesia. Kalau mereka harus ekspor, itu kan ada minimum quantity, misalnya harus sekian ton gitu kan. Padahal mereka cuma mau untuk kebutuhan rumah tangga aja gitu ya. Ternyata rempah Indonesia di Belanda itu tuh luar biasa menariknya. Jadi mereka bisa beli lada hanya setengah kilo saja, itu bisa dijual. Artinya ternyata di belahan dunia pun jauh di sana itu ternyata Indonesia itu menarik sekali gitu. Kemarin juga saya sempat belajar dengan salah satu peramu jamu juga di Bali. Kemudian dia cerita, oh iya saya baru bikin kelas jamu juga gitu ya. Itu juga fotonya. Ternyata bule semua. Bule semua. Yang saya sebenarnya ada dua sisi sih, maksudnya yang pertama saya senang karena ternyata bule apresiasi sekali dengan budaya Indonesia. Tapi yang kedua, saya sedih juga kenapa yang punya bule gitu loh. Kan bukan orang kita sendiri yang ikut gitu kan. Tapi ya oke lah, sambil berinsight aja bahwa ternyata orang luar itu sangat apresiasi sekali dengan rempah-rempah dan budaya Indonesia. Dan doanya juga rencananya tuh di awal tahun antara Februari Maret kita juga akan ada di Bali. Itu dengan mitra kita di Bali, justru konsepnya justru akan lebih unik lagi karena mereka justru akan bisa ikut customer akan bisa ikut menanam, memetik, memproses hingga menikmati di sana. Gitu. Betul. Ini juga saya udah hampir habis nih jamu saya, udah sekarang rasanya enak. Dan saya juga bermimpi mudah-mudahan Mbak Yuko bisa terus mengembangkan ini dan nanti bukan lagi kalau saya bukan lagi kerjanya mudah-mudahan sih ada pengembangan Mbak, bisa jadi kayak boba itu Mbak yang langsung ada esnya, langsung ada tusuk itu diminumnya itu adalah jamu ras kencur. Karena apa bedanya itu tadi sama-sama pahit, kalau rasa kopi sama-sama pahit, tapi kalau jamu ini punya banyak manfaat gitu kan. Kalau dibilangin misalnya oh jadi tambah haus, sama kok kita minum minuman manis juga jadi tambah haus ya, susu habis itu juga Thai tea, nah itu juga kan jadi tambah haus. Tapi bedanya kalau itu kita libur lelah, kalau ini kita dapat manfaatnya, rempah-rempahnya. Nah itu teman-teman, jadi benar-benar deh Mbak Yuko ini luar biasa banget, apalagi dia sosok perempuan. Jadi untuk teman-teman di sini tadi Mbak Yuko bilang, di sini perempuan-perempuan bukan mengenyampingkan yang laki-laki, tapi ternyata perempuan sama laki-laki itu kita punya kesetaraan yang sama ya Pak ya. Kodrat kita sama laki-laki itu bukan kita ada di dapur, bukan kita ada di rumah, cuman yang membedakan kita adalah kita harus melahirkan, kita punya period. Itu aja sebenarnya, sisanya kita sama kok sama laki-laki. Oke teman-teman, masih ada yang ingin bertanya nih sama Mbak Yuko, boleh nih? Mengenai tadi kan ingin ekspor dari produk Bali. Nah, jamu sendiri kan saya masih awam pada jamu karena di daerah saya itu jamu itu jarang sekali. Apalagi kalau jualan jamu itu jarang ada. Apalagi sekarang di zamannya milenial ini. Nah, untuk
kalau misalkan expirednya sebentar, otomatis si Mbak juga harus cepat-cepat untuk mengirimkan itu. Nah, terus ada lagi kayak namanya baik kita ya. Untuk kita itu ini sebagai generasi X ya, karena kami lahir di tahun 2000. Nah, banyak sekali kami itu kayak pemikiran kami dalam dunia bisnis itu pasti banyak sekali. Nah, yang terkendala itu adalah actionnya. Action kami itu kurang. Nah, apa sih yang harus kami lakukan dalam memulai action tersebut? Terima kasih. Oke, Mas tadi namanya siapa Mas? Anggi dari Anggi Sutisna dari Sukabumi. Sudah mungkin Sutisna ngolah ya. Tunda ngolah ya. Oke, tadi pertanyaan pertama adalah kalau mau pasar internasional, gimana masalah lifetime-nya gitu ya? Oke, jadi saya sempat singgung juga sih Mas. Nah, sebenarnya untuk beberapa produk di sini itu tidak akan bisa kita lempar ke mungkin belum ya, maksudnya nggak tahu nanti kalau teknologi ada yang bisa mengakomodir, saya belum tahu. Cuman yang rencananya kita lempar ke pasar internasional adalah yang ini drip bag, jamu powder, jamu pop, sama tea. Jadi untuk ready to drink itu memang terbatas untuk pasar nasional. Ice cream jamu itu rencananya akan ada di house. Mixology juga nanti akan ada di house. Jadi di house itu nanti akan ada minuman jamu, ice cream dan juga makanan-makanan rempah seperti itu. Dan satu lagi nanti yang akan masuk pasar internasional ada yang tadi belum tablet. Gitu. Jadi nanti akan kita memang mengekstraksi dari jamu bisa menjadi bentuk lain yang lebih satu tahan lama. Kemudian yang kedua adalah mudah dikirim. Karena kalau kita mengirim dalam bentuk ini juga pasti akan mahal banget biaya kirimnya ya. Bisa mahal banget karena dia satu berat, cairan floral gitu yang agak sulit. Tapi daya tahan jamu dalam beli gini itu kalau misalnya dalam kemasan plastik ini kan 2 minggu. Tapi kalau kita taruh dalam botol kaca itu bisa kan 2 bulan. Gitu. Karena biasanya ini kan juga sterilisasi sehingga itu minim. Hanya saja kalau di botol plastik itu dia kan berpori sebenarnya. Jadi masih ada kesempatan untuk bakteri masuk sehingga lifespan lebih singkat, cuma 2 minggu. Cuman kalau untuk kemasan botol kaca itu dia pori itu sangat kecil sekali sehingga bisa sampai tahan 2 bulan. Terus yang kedua tadi teman-teman biasanya memang generasi X setelah milenial itu biasanya itu akan punya daya kreativitas yang luar biasa. Makanya kenapa kompetisi bisnis lainnya akan banyak sekali. Pasti akan bagus-bagus, idenya bagus, konsepnya bagus, tapi kayaknya bisa dijalankan atau enggak, gitu ya. Jadi kalau saran saya adalah saat teman-teman sudah punya konsep yang bagus, saat sudah punya pemikiran yang bagus, timnya sudah ada. Kalau saya dari dulu selalu berpatri dalam diri saya untuk start small, start now. Gitu. Jadi mulai aja dulu, mau mulainya cuma sedikit nggak apa-apa, tapi mulai sekarang gitu. Jangan, karena semua itu nggak sempurna, yang penting harus dimulai. Gitu. Karena Bos Adino dulu bilang kan, bisnis apa yang bagus, bisnis yang dimulai. Kalau nggak dimulai nggak ada bagus-bagusnya gitu ya kan. Gitu. Jadi pesan saya adalah start small, start now. Jadi mulai dulu aja, walaupun langkah kecil nggak apa-apa. Teman-teman naik tangga juga nggak bisa kok melangkah sampai 5 tangga sekaligus, nggak bisa. Tapi harus satu-satu gitu ya. Satu anak tangga, terus anak tangga 2, 3, 4 sampai nanti sampai atas. Selama punya konsistensi, selama punya niatan yang baik, insya Allah. Sama-sama ya. Pak ya. Jadi kalau orang bikin sama kayak bikin skripsi ya Pak ya. Iya betul. Kayak bikin skripsi, jangan sampai bab niat, baru niat. Jadi sebenarnya sekecil apapun, walaupun saya konstruksi dari covernya dulu, tapi udah ada niatnya
membayangkan dulu, dibayangin terus waktu terus jalan ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin satu lagi ada? Belum ada. Oh, ada Pian. Oh, pertanyaannya sama? Pertanyaannya sehari ini kayaknya ya. Yang lain juga. Oh, gitu. Baik, yang ingin saya tanyakan, dari tadi kan kita membahas tentang khasiatnya. Nah, ingin saya tanyakan di sini, efek sampingnya. Dalam arti jamu ini kan diminum untuk orang-orang yang walaupun udah sakit pun bisa minumnya. Nah, tapi apakah jamu ini punya kriteria tertentu yang semisalnya ada gejala-gejala penyakit khusus yang akan diharuskan untuk meminum jamu? Itu apakah ada sehingga bisa kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan Mas dengan Mas siapa? Iya. Mas Pian. Terima kasih Mas Pian. Oke, adakah efek samping dari jamu gitu ya? Ada. Kalau tadi kita ngomong manfaat, benar. Saya lupa ngomong efek sampingnya. Gitu ya. Efek samping dari jamu itu ada pasti. Sama seperti rasa teman-teman konsumsi obat terlalu banyak, pasti ada efek sampingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di ini bungkus obat tuh ya, pasti akan ada kan efek samping, bla bla bla. Kemudian lama akan bla 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 bla. Sama seperti jamu dia punya efek samping. Efek sampingnya dari ginjal. Tapi gimana caranya? Caranya adalah dengan rutin minum air putih minimal 2 liter sehari. Insya Allah aman. Karena sebenarnya ginjal kan menyaring ya, menyaring. Tapi kalau misalnya kita nggak siram dengan air putih, itu akan mengendap gitu loh. Khawatirnya itu mengendap. Dan anjurannya sih sebenarnya itu tidak lebih dari 2 botol ini sehari. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada efek sampingnya ada atau enggak ada pasti. Tapi bisa kita minimalisir dengan cara minum air putih. Minum air putih itu wajib lah. Udah kudu banyak aja minum air putih mah. Jadi dengan minum air putih yang cukup sesuai dengan anjuran setiap harinya 2 liter per hari, insya Allah tidak ada masalah. Ya, mungkin sebenarnya Mbak, kalau itu bukan hanya berlaku di jamu ya Mbak ya. Sebenarnya minuman-minuman yang kita temui saat ini juga banyak efek sampingnya, salah satunya berbahaya buat ginjal juga. Makanya dianjurkan minum air putih minimal 2 liter sehari. Tapi kalau saya gula juga gitu. Minuman sama teman-teman minum kopi, minum milk tea, minum minuman manis itu semua rata-rata sih ada efek sampingnya. Dan kopi sendiri juga kan sehari itu boleh 2 gelas ya, sama seperti jamu ini sendiri. Tapi kalau saya sih merasakan ada jamu ya, ada salah satu efek samping yang terasa juga tuh Mbak. Salah satunya adalah nafsu makan jadi meningkat. Nah, jadi kalau jadi hati-hati teman-teman kalau yang mau diet, tuh minum jamunya mungkin kunyit asam ya Mbak ya. Nah itu juga, jadi efek sampingnya itu kalau jadinya lebih banyak makan, ataupun juga jadi lebih nyenyak tidur. Nah itu yang lagi kerja, yang lagi itu ada juga. Nah mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Oh masih ada nih Mbak. Penasaran bertanya tentang jamu, penasaran dijawab Mbak. Nama saya Ratna. Oh, Mbak, siapa namanya? Ratna. Ratna. Saya ingin bertanya kan ini ya Mbak, untuk generasi sekarang jamu itu kan kalau apa aja sih nggak suka kayak gitu lah. Nah cara mengatasinya agar mereka suka gimana selain memanfaatkan, kita pasti lihat menu, lihat namanya dulu kan. Ini namanya begini sih, kok itu kayaknya gak enak deh, gak usah. Gimana caranya mengganti sendiri buat agar mereka tuh tertarik untuk mencoba. Terima kasih. Marana, terima kasih pertanyaannya. Gimana strategi untuk bisa ini ya, bisa mengambil hati millennials atau Gen Z, Gen Z atau X ya, teman-teman ini. Nah, jadi cara Spice adalah kalau ini memang kita pakai yang original. Jadi benar harus nama beras kencur, harus nama kunyit asam, harus nama jahe wangi, harus nama kuah-kuah karena itu original. Nah, tapi di luar ini, kenapa saya bikin jamu fokus? Kenapa
ada lollipop yang hasil jamu, itu sebenarnya juga salah satu cara untuk bisa mengambil hati teman-teman semua. Kenapa harus ada ice cream? Jamu itu juga salah satu upaya untuk mengambil hati teman-teman. Nah nanti saat teman-teman itu bisa ada di jamu house itu yang kafe jamu nanti yang akan ada, nama-nama menunya pun itu nggak akan beras kencur dan teman-temannya, tapi itu akan menjadi misalnya gini. Nanti saya akan ada satu produk yang merupakan perpaduan kunyit asam dan soda, namanya sparkling yellow. Itu. Jadi pun nanti di bawahnya itu akan ada keterangannya, ya itu apa dan apa dan apa dan apa gitu. Tapi memang kita mau mengemas tadi karena memang spesiesnya adalah teks ya. Jadi persilangan perkawinan antara modern dan tradisional. Jadi walaupun namanya sparkling yellow, tapi kandungannya itu dia juga gitu. Tapi dengan kita combine dengan soda. Halo sobat pagi, perkenalkan saya Kartini Andriani dari Universitas Merdeka Malang. Jadi teman-teman, kegiatan kita kali ini adalah kegiatan inspirasi dengan berdialog dengan pengusaha muda yang ada di Kota Lampung. Nah, untuk yang menjadi narasumber kita hari ini adalah Mbak Yuke sendiri, salah satu wanita yang sangat menginspirasi menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena di usianya yang dari muda sudah memulai semuanya sejak awal dan sampai sukses sekarang ini dengan salah satu produk yang dihasilkan juga sangat memuaskan menurut saya. Dan kegiatan kali ini sangat menginspirasi buat saya. Kenapa? Karena tidak hanya belajar tentang modern saja, namun kita juga sebagai anak muda sangat perlu sekali mengingat kebudayaan, tidak lari dari rasa tradisionalisme menurut saya mungkin ya teman-teman. Jadi yang penting intinya saya sangat menikmati kegiatan ini. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terlibat, Bu Angga, Pak Dedi, Mas Royan dan teman-teman semuanya sudah memberikan kesempatan ini ke kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Wisna, saya dari Universitas Muhammad Isyukumi. Untuk kali ini, kegiatan kali ini yaitu Model Nusantara mengenai inspirasi. Untuk pemateri kali ini yaitu Ibu Yuke sendiri. Beliau adalah selaku owner dari perusahaan usaha mengenai jamu. Nah, dari kegiatan kali ini banyak sekali manfaat bagi kami semua mengenai bisnisnya, manajemen waktu, seperti kayak dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menginspirasi kami dari berbagai bidang. Nah, untuk yang kedepannya mungkin semoga kami dapat menjadi lebih baik lagi karena kami sudah mendapatkan bekal ilmu dari beliau. Terima kasih juga kepada pihak yang sudah berkenan membantu dalam kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.